kawan-kawan, kembali lagi bersama gue di Pihan Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film thriller yang berjudul Playdate 2022. Film ini mengisahkan seorang kakak yang berencana pura-pura mati untuk mengambil sesuatu di sebuah kamar mayat. Tapi dalam rencananya, dia melihat perilaku seorang dokter kopet yang mempreteli jeroan para mayat. Untuk apakah dia melakukan itu? Mending kita simak aja pembahasannya. Gua mau ngingetin, ini adalah konten spoiler. Bagi kalian yang belum nonton filmnya, gua saranin tonton terlebih dahulu. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Scene diperlihatkan seorang perempuan bernama Chloe yang baru pulang ngampus. Dia adalah mahasiswi forensik yang tinggal sendirian di rumah mendiang orang tuanya. Rumah ini akan disita bank karena mereka tak bisa membayar hutang. Sedangkan asuransi jiwa ayahnya tak dapat dicairkan karena kematiannya adalah bunuh diri. Merasa masalah ini harus didiskusikan, Chloe menghubungi adiknya yang bernama TJ. Karena sedang sibuk, dia mereject panggilan kakaknya. Saat ini, TJ sedang akan melakukan perampokan bersama Rose. Dengan bermodalkan airsoft gun, Rose yang nekat akan melakukan aksinya. Betapa apesnya, senjata mainan yang dibawa tak sanggup melawan shotgun. Dengan luka tembakan, Rose menyuruh TJ pergi tanpanya. Singkat waktu, polisi telah datang ke TKP dan membawa mayat Rose. Sedangkan TJ ke rumah kakaknya lalu menceritakan semua kejadian barusan. Mendengar adiknya merampok bersama Rose, Chloe teramat marah. Tapi dia terlihat sedih begitu diberitahu kalau Rose telah tertembak dan meninggal. Ternyata Rose adalah mantan pacar Chloe. Adiknya melakukan ini karena kakaknya kesusahan dalam membayar kuliah. Ditambah lagi rumah akan disita bank. Semua barang bukti yang dapat menyeret dia masuk ke penjara telah dimusnahkan, termasuk mobil yang telah dipakai. Tapi sialnya, TJ teringat kalau Rose membawa handphone dan di dalamnya berisi cetan aksi mereka. Lalu mereka pun berpikiran untuk mengambil handphone tersebut yang menurut info, mayatnya telah dikirim ke ruang otopsi yang hanya dijaga satu orang koroner. Menurut prosedur, barang bukti dari pelaku kriminal akan dibawa ke tempat itu sebelum diambil kembali oleh kepolisian. Mereka pun berpura-pura ingin melihat mayat seorang teman yang berada di sini. Gedung otopsi ini terpasang CCTV di setiap sudutnya dan dijaga seekor anjing galak. Merasa cara ini gagal, Chloe minta diantarkan ke dokter langganan adiknya. Ternyata si adik adalah penderita penyakit ADHD atau hiperaktif. Chloe mempunyai rencana untuk memakai obat bius kuat yang dapat melemahkan detak jantungnya. Sebelum pingsan, dia menyuruh TJ menghubungi polisi 30 menit setelah pingsan agar tubuh kakaknya berasa dingin dan dianggapnya tewas. Dengan begitu, dia akan dikirimkan ke gedung otopsi oleh polisi lalu mengambil handphonenya Rose. Singkat waktu, dia terbangun di sebuah kamar mayat bersama mayat-mayat lainnya. Mencoba keluar, tapi terlihat seseorang akan memasuki ruangan ini. Dia adalah seorang otopsi mayat atau kita sebut koroner. Tepat sebelum tertutup, dia menahan pintu dan mengikuti koroner dari belakang. Dalam kondisi masih pengaruh biusan, Chloe memasuki ruangan yang ada di dekatnya. Dan begitu lampu dinyalakan, dia menemukan mayat korban kecelakaan yang kondisinya lumayan mengerikan. Kemudian, dia menemukan sepaket baju dan dikenakannya. Lalu setelah melihat ruang yang berisi barang bukti,
Dia balik ke ruangan tadi dan mematikan lampu yang tadi dia nyalakan. Hampir saja ketahuan, kemudian dia diam-diam mengikutinya sampai ruang CCTV dan melihat dari monitor ada tamu yang akan datang. Dia adalah Mannix datang untuk mengambil barang pesanan bos besarnya. Barang apakah yang berada di dalam cooler box? Kemudian, Chloe mengendap-endap dan menuju ruang otopsi yang diduga ada Rose di dalamnya. Begitu dibuka penutup si mayat, mengetahui Rose yang sudah tewas dalam keadaan perut telah dibedah, Chloe yang mahasiswi forensik menebak kalau ginjalnya Rose telah diambil si koroner. Lalu tanpa diduga, ternyata Rose masih hidup dan sedang diinfus dalam keadaan terikat. Menyadari ada sesuatu yang janggal terhadap si koroner, Chloe berencana mengeluarkan dari gedung otopsi ini. Di ruangan lain, si koroner sedang akan mengotopsi mayat dengan menanggalkan barang-barang di dekatnya, termasuk kunci gedung ini. Melihat kesempatan ini, Chloe mengendap-endap mengambil tuh kunci. Setelah mendapatkan kunci, Chloe menguping teleponan si koroner dengan bos besar yang telah memesan liver. Setelah berhasil, dia langsung buru-buru membawa kabur Rose. Tapi si koroner keburu menyadari kalau ada penyusup yang telah memasuki gedung ini. Dia pun langsung mematikan sistem elektrik pintu dan membawa gas air mata untuk melumpuhkan mereka. Setelah tersadar, Chloe terbaring di atas ranjang dengan Rose di hadapannya dalam keadaan terbius. Dia pun meminta maaf dan memohon dikeluarkannya dari sini. Si pria yang akan nampak membedah Rose mengingatkan kalau penjahat tak layak hidup. Chloe pun menyangkal kalau dia bukan penjahat dan mengaku hanya ingin mempelajari tubuh mayat karena dia adalah mahasiswi forensik. Mendengar ini, si koroner pun senang bahwa Chloe sudah tahu di dalam tubuh manusia ada segepok uang yang kalau nggak dimanfaatin amatlah sia-sia. Lalu, dia pun membedah dan mengambil liver Rose dalam keadaan masih hidup. Setelah melihat Rose tewas di tangan koroner Kopet ini, Chloe pun sangat syok. Apalagi setelah ini nasibnya akan sama seperti Rose. Pada saat ditinggal sendirian, Chloe pun berusaha memotong ikatannya menggunakan mesin pemotong yang ada di dekatnya. Mendengar suara bising, si koroner kembali ke ruangan bedah dan setelah aman, Chloe yang bersembunyi di bawah ranjang keluar menuju ruangan barang bukti dengan menghancurkan pengunci menggunakan cairan nitrogen. Setelah menemukan barang-barang milik Rose, dia lupa mengambil handphone dan hanya mengambil pistol yang digunakan merampok. Lalu, si koroner datang dan mendapati kotaknya telah terbuka. Setelah diancam untuk menyerahkan handphone, si koroner yang slow ini pun bilang kalau itu bukan pistol sungguhan. Walau hanya airsoft gun, lontaran pelurunya melukai mata si koroner Kopet ini. Lalu, Chloe kabur tanpa membawa handphone milik Rose. Di ruangan lain yang berwarna ungu, terdapat korban yang telah diambil organnya seperti mata dan organ lainnya, karena terdapat banyak jahitan di perutnya dan ternyata semua para pelaku yang terlibat kejahatan dimasukkan ke ruangan ini untuk kemudian organnya diambil dan dijual belikan.
Lalu si koroner berbicara kepada Chloe lewat speaker, memberitahu kalau dia mengetahui semua tujuan asli Chloe hanya mengambil handphone untuk menyelamatkan adiknya dari kasus perampokan. Kemudian, dia mengerahkan seekor anjing untuk mencari keberadaan Chloe. Melihat telepon, Chloe langsung menghubungi adiknya yang sedari tadi menunggunya di luar. Hello? Mendengar cerita kakaknya, tak pikir panjang TJ menghubungi sheriff untuk membebaskan kakaknya. Sementara itu, Chloe yang sedang terjebak oleh si anjing tanpa sengaja menggunakan cooler box dan terlemparlah liver milik Rose. Dia pun mengambilnya dan memancing si anjing yang kemudian dikurung ke dalam ruangan lain. Di ruang monitor, Chloe melihat adiknya membawa sheriff untuk menyelamatkannya. Padahal itu sama saja membuat TJ tertangkap. Dan benar saja, ternyata TJ? sheriff ini adalah kelompokan penjual organ tubuh bersama si koroner. Melihat rekannya diancam pistol palsu, si koroner memberitahu lewat speaker. Dia juga menyuruh sheriff agar menangkapnya hidup-hidup supaya organnya bisa dijual. Kemudian, ketika akan menyusuli mereka, dia melihat cooler box yang telah kosong. Dan begitu membuka ruangan yang tertutup, harta seharga rumah dimakan si anjing. Melihat si anjing lepas, Chloe dan TJ berlari dan memasuki ruang basement. Mengetahui tak ada jalan keluar, sheriff menguncinya dan akan mengasapi mereka dengan gas air mata. Tapi Mannix keburu datang, dan itu hal yang tak diinginkan sheriff, karena dia tak mau kedoknya terbongkar. Si Mannix pun marah setelah tahu paketnya dimakan si anjing. Begitu melihat mobil sheriff, dia menebak kalau si koroner mendapatkan organ tubuh dari orang hidup yang ditangkap sheriff. Dia pikir selama ini organnya diperoleh dari orang yang benar-benar telah mati. Mendengar ocehan si kurir, tiba-tiba di basement, kakak beradik ini menemukan lorong yang terhubung ke dalam gedung. Sesampainya di ujung, mereka melihat si kurir yang telah tertembak. Saat ini, mereka kebingungan mengganti liver yang telah dimakan si anjing untuk dikirim ke bos besar. Sempat berpikiran memakai liver si Mannix, tapi livernya telah rusak tertembak sheriff. Satu-satunya pengganti yaitu menangkap Chloe dan TJ yang ada di basement. Ketika sepi, Chloe dan TJ menyelamatkan si kurir, tapi aksinya dilihat si koroner dari monitor. Di sini, si kurir akan membayar uang besar kalau berhasil membawanya keluar. Dan ketika sedang nego, mereka diasapi gas air mata. Dengan membawa tabung oksigen, Chloe menyuruh adiknya membawa Mannix untuk sembunyi. Sedangkan dia berencana melawan mereka sendirian. Tapi TJ malah keluar dan tanpa disadarinya, pada saat sedang engap-engapan, Chloe melihat sheriff menuju arahnya dan kemudian si kepala sheriff bolong terkena lontaran tabung gas. Setelah melihat rekannya tewas, si koroner dengan marah membantai semua korban yang terbaring di ranjang dan membawa TJ ke ruang operasi untuk diambil livernya. Chloe yang melihat adiknya terbaring sendirian masuk ke dalam untuk membebaskannya. Tapi tiba-tiba dia muncul dan mencekik Chloe. Dengan cairan nitrogen, Chloe membuat wajah si koroner keropos bagaikan besi. Saking emosinya, Chloe menggaplok wajah si kopet ini hingga pecah bagaikan keramik. Dengan muka setengah tengkorak, dia tetap menyerang Chloe hingga Mannix pun harus turun membantu Chloe. Dan pada akhirnya, tukang otopsi ini pun tewas juga. Setelah itu,
TJ menagih uang penyelamatan kepada Mannix. Tapi karena Chloe utang nyawa kepada Mannix, bayaran pun impas. Selanjutnya, Mannix meminta sesuatu kepada Chloe. Ternyata, sesuatu tersebut ialah liver dari tubuh koroner sebagai gantinya liver yang dimakan si anjing. Dan Mannix pun memberi bayaran atas organ tersebut yang kemudian digunakan untuk membayar utang-utang mereka. Scene terakhir diperlihatkan mayat si koroner sedang dijadikan makanan oleh si anjing. Lalu film pun berakhir. Pesan yang didapat dari film ini adalah, janganlah berbuat kriminal walau tujuan kalian mulia. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. See you later and bye.